Kemudian kita lanjutkan lagi hadisnya. Ini hadis ada hadis yang menjelaskan Nabi makan daging domba. Makan daging domba kami nggak lanjut lagi ya, karena udah beberapa banyak hadis sebelumnya kita baca. Sekarang kita baca hadis yang menjelaskan Rasulullah tidak mengizinkan Ali bin Abi Thalib untuk makan kurma dari tandannya, sedangkan Ali dalam keadaan sakit. Wabadu. Haddatsana Abbas bin Muhammad ad-Duri qala haddatsana Yunus bin Muhammad qala haddatsana Ulayh bin Sulaiman an Utsman bin Abdurrahman an Ya'qub bin Abi Ya'qub an Ummul Munzir qalat dakhala Ali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dakhala Aliya Rasulullah. Ali bersama Rasulullah masuk ke rumahnya. Dakhala afwan saya salah, mohon maaf Bapak Ibu. Dakhala alayya, masuk ke rumahku. Dakhala alayya, masuk ke rumahku. Siapa yang masuk? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma'ahu Ali. yakni Rasulullah bersama Ali masuk ke dalam rumahnya. Masya Allah. Ini berkah sekali. Rumahnya dimasuki oleh Rasulullah. Walana dawalin mu'allaqah. Dan di rumah kami punya tandan kurma masih mentah. Jadi kurma dengan tandannya Bapak Ibu digantung. Masih mentah tapinya. Tandan kurma mentah yang digantung. Jadi kalau ada orang mau makan, ambil comot, makan. Gitu kan. Rasulullah SAW dan Ali pun memakannya. Beliau berkata, cukup ya Ali. Beliau mengatakan, ya Ali, ya Ali. Faqala Rasulullah SAW ya Ali, mah ya Ali. Mah itu udahlah Ali, cukup. Udahan Ali, jangan makan lagi. Fa innaka naqa, kau sedang sakit. Cukup ya Ali, jangan makan lagi. Fajalasa Aliun. Kemudian Ali pun duduk, wa Nabi sallallahu alaihi wasallam yakul. Nabi masih makan. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam suka dengan kurma juga. Qalat, faja'altu lahum silqan wa sya'iran. Lalu aku, kata sahabat tadi, kata sahabiah tadi radhiyallahu anha, ingin menghormati sahabatnya Rasulullah datang ke rumahku, masa Ali cuma lihat Rasulullah makan. Maka aku hidangkan kepada dia silqan, yakni lobak dan gandum untuk mereka. Maka dia pun hidangkan lobak dan gandum. Lalu Nabi berkata kepada Ali, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'ni min hadza fa asib fa inna hadza aw faqulak. Kalau yang ini makanlah, yakni lobak dan gandum ini silakan makan karena ini cocok untuk kamu. Dari hadis ini kita lihat orang yang lagi sakit jangan terlalu banyak makan kurma mentah. Nabi melarang Ali dari makan kurma mentah terlalu banyak. Tapi Nabi mengizinkan Ali untuk makan lobak. Oleh karena itu, kalau ada orang yang sakit, kita kasih lobak, itu bagus, Bapak Ibu. Ada orang sakit, dan dia bilang, apa ya makanan yang cocok bagi saya, kesehatan saya, kasih dia lobak. Itu bagus. Khairan. Hadis yang singkat, kemudian kita lanjutkan lagi. Ini juga, lanjutkan hadisnya, juga makanan yang bagus dimakan bulan puasa. Unik makanannya ini. Kalau tadi, bubur ataupun adonan gandum yang dimasak, hanya dengan tambahan lada dan ketumbar yang digiling. Sekarang, perhatikan, sekarang kita akan bahas bagaimana pengolahan kurma dengan mentega dan tepung, atau dengan mentega dan bubuk susu. Ini enak, Masya Allah enak. Apalagi kalau dimakan pas buka puasa. Namanya hais. Ini makanan kesukaan Nabi. Kita akan baca sama-sama. An Aisyah binti Talhah, an Aisyah, Ummul Mukminin. Hadisnya diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha qalat, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'tini fayaqul, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke rumahku dan beliau mengatakan, "Indaki ghadaun?" Apa ada makanan? Maka Aisyah pun menjawab, "Faqulu la." Qalat fayaqul, "Inni sha'im." Oh, kalau enggak ada kata Nabi, saya puasa aja. Aisyah menjawab, "Enggak ada makanan." Maka Nabi menjawab, "Oh, kalau gitu saya berpuasa aja." "Inni sha'imun." Qalat fatani yauman. Kemudian datang lagi Rasulullah di hari yang lain. Faqultu, "Ya Rasulullah, innahu uhdiyat lana hadiyatun." Kita dapat hadiah. Apa hadiahnya? Qala wa ma hiya? Nabi bertanya, apa hadiahnya? Qultu, aku menjawab kata Aisyah, haisun. Jadi haisun ini Ibu, haisun adalah satu kue, tapi enggak dimasak. Kue yang terbuat, Ibu silakan. Di sini ada Bu Siti, ada Ibu siapa lagi nih? Ibu Siti tadi, Ibu Jihan. Kue yang terbuat dari kurma. Satu.
kurma. Yang kedua, aqid. Aqid ini adanya di Saudi sih. Aqid ini susu yang kering. Susu yang kering, susu yang dimasak, kemudian sudah dia bisa agak dibuat adonan, dijemur. Tapi kadang-kadang saya nggak ada aqidnya, saya pakai susu cair aja. Yang penting ada rasa susunya. Lalu minyak samin. Ustaz, gimana dari minyak samin? Pakai mentega aja. Kalau nggak ada samin, pakai mentega. Ya kita buat ada di dapur aja. Saya pernah buat kurma, saya ambil 7 butir. Kalau saya ingin buat banyak, saya ambil agak banyak, tapi hitungannya kecil. Apakah 15, 17. Ambil kurma 17 butir, kemudian buang bijinya. Yakni kita suwir. Buang bijinya, kita suwir, lalu masukkan di dalam piring ataupun di dalam wadah, tambahkan susu cair sedikit aja. Asal kerasa susunya. Tambahkan tepung. Tambahkan tepung, lalu tambahkan mentega. Menteganya boleh udah dicairkan. Mau mentega masih dalam bentuk non cair juga nggak apa-apa. Saya lebih suka mentega non cair daripada mentega cair. Kemudian adonan tadi pun kita aduk. Kita apa sih kalau bahasanya ibu-ibu tuh diremes. Kalau orang Arab beginiin, dianjinkan. Kemudian dianjinkan sampai menyatu semuanya. Setelah menyatu, dibuat bulat-bulat. Dibuat bulat-bulat, lalu didiamkan. Boleh juga dimasukkan ke dalam kulkas. Setelah 1 jam, makanlah. Masya Allah, enak, ajib. Kurmanya itu nggak apa ya, manisnya itu nggak terlalu nyelekit. Karena kadang-kadang saya suka kalau kurma begitu gigit, manisnya, Masya Allah. Nah, dengan adonan tadi dicampur mentega, dicampur tepung, dicampur susu, rasanya lebih nikmat. Rasanya lebih nikmat ketika kita gigit itu, wah, ada rasa kurmanya, ada rasa susunya, ada rasa ya tepung-tepungnya dikit. Tapi jangan cuma lihat enaknya. Lihat bahwa ini adalah makanan yang disukai Nabi, sehingga Nabi sedang berpuasa beliau batalkan. Kita lihat hadisnya. Aisyah bilang, "Qultu hais, ada ini ya Rasulullah hadiah." Apa itu ya Rasulullah? Hais. Padahal Nabi sedang dalam keadaan berpuasa. Qala, "Ama inni asbahtu sa'iman." Saya ini sedang berpuasa. Tadi saya berpuasa di pagi hari. Tapi karena dihadiahkan makanan yang Masya Allah bagus sekali, qalat thumma akala. Kemudian beliau makan, yakni membatalkan puasanya. Pertanyaan, Ustaz, kalau gitu Rasulullah lihat makanan enak dibatalkan. Kami kalau niat puasa, Ustaz, puasa hari Senin, diajak sama kepala divisi kami ditraktir makan. Restorannya enak pula, Ustaz. Karena ini makanan enak, ikut Nabi, karena ada makanan enak kami batalkan, boleh nggak Ustaz? Lebih bagus jangan, kalau tidak terpaksa membatalkannya. Karena Nabi membatalkan untuk menunjukkan syariat. Menunjukkan syariat bahwa puasa sunnah itu boleh dibatalkan dengan beberapa ketentuan. Itu bukan karena enaknya makanan, bukan. Yang pertama menunjukkan bahwa puasa sunnah itu boleh dibatalkan. Yang kedua menunjukkan bahwa ini makanan Nabi suka. Nah, hendaknya kita membuatnya dan kita makannya bukan cuma makan enaknya. Ini makanan disukai oleh Rasulullah, maka aku pun menyukainya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ketika dia tahu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam suka makan buah labu manis, tahu Bu ya? Labu manis. Ketika dia tahu Rasulullah suka makan labu manis, sejak itu dia bilang, sejak itu pula saya menyukai labu manis. Dan Anas juga bilang, sejak saya lihat Nabi tidak menyukai makan bawang putih, maka sejak itu juga saya tidak menyukai makan bawang putih. Di mana para sahabat, mereka dididik oleh Rasulullah, sehingga mereka menyukai apa yang Rasulullah suka. Sehingga mereka tidak menyukai apa yang Rasulullah tidak suka. Ini bukan hanya berbicara masalah syariat, tapi berbicara masalah cinta. Berbicara masalah cinta kepada Rasulullah. Masya Allah. Insya Allah Ibu hari ini, walaupun kita nggak banyak baca hadis, tapi faedahnya untuk bulan Ramadan bagus banget. Yang pertama kita apakah bikin bubur, apakah bikin adonan dari tepung ataupun kita bikin bubur dari beras, bubur tepung, silakan. Kita tambahkan sedikit daging, suwir-suwir dagingnya, tambahkan sedikit lada dan ketumbar yang udah digiling. Hidangkan panas-panas untuk buka puasa, tapi buka puasa kurma dulu yang manis dulu, baru makan bubur tadi. Hidangkan juga di waktu sahur, bagus. Hidangkan juga di waktu selesai sholat tarawih, bagus. Sambil kita ngemil bubur tadi, itu enak. Dan boleh tambah cemilan hais ini.
Hais ini yakni makanan yang terbuat dari kurma, mentega ataupun minyak samin, tepung ataupun aqid. Aqid itu susu yang sudah mengeras dan bisa dijadikan bubuk dia. Kita lanjutkan hadisnya. Wa ba'du. Insyaallah niatkan semuanya bulan Ramadan kita makan makanan kesukaan Rasulullah. Wa ba'du an Yusuf bin Abdullah bin Salamin qala ra'aitu Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Sahabat ini Abdullah bin Salam dia melihat Nabi. Dia melihat Nabi akhadha kisratan min khubzin. Dia melihat Nabi mengambil sekarat roti gandum. Fa wada'a 'alaiha tamrat. Ini roti Nabi ambil, kebetulan ada kue di depan saya. Ini roti dari gandum. Rasulullah ambil, kemudian beliau letakkan kurma di atasnya. Kurma di atas, beliau letakkan kurma di atasnya. Lalu beliau mengatakan, hadhihi idamu hadhihi. Ini, si kurma ini adalah lauknya roti. Lalu beliau makan. Jadi, nanti kita buka puasa dengan apa? Yang pertama dengan kurma. 1, 3, 5, 7 butir boleh. Mau 1 boleh, 3 boleh, 5 boleh. Lalu, kita beli roti. Kita beli roti bantal atau ibu ya, roti bantal itu. Kita beli roti bantal, ibu-ibu suwir dulu kurmanya. Kurmanya disuwir. Jangan ketika suami makan, belum ketelan pula nanti si bijinya. Kurmanya disuwir, dan letakkan kurma tadi yang udah disuwir, suwiran kurma di atas roti bantal. Di atas roti bantal. Nah. Kemudian, ditutup rotinya, dan kita makan roti bantal tadi, dengan menjadikan kurmanya sebagai selainya atau lauknya. Ini kesukaan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita makan bukan cuma makan, tapi juga makan rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.